Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti. Mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan Presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima.
Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang. Kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain. Sementara dibalas dengan senyuman, modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah. Dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGMA Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu. Tetapi, dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya,
Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai dua buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meca. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan Presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang. Kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGM Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya,
Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yokono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu, tetapi dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus.
Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan Presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGM Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu. Kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu. Tetapi, dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah.
Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang,
Kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman. Modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah. Dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGMA Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar anak kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu. Tetapi, dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU.
Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti. Mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai dua buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meca. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan Presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGM Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana.
Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enko lak durung payu, wes, takdir, jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu, tetapi dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023,
di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGMA Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu. Kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu. Tetapi, dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia.
Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meca. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, Modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, lagi menghina dirinya sendiri.
Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGMA Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar anak kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu, tetapi dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja.
Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan Presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGMA Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu. Kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu. Tetapi, dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga,
Sunarji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunarji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri.
Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, Modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGMA Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu, tetapi dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah.
Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti. Mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai dua buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan Presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, Modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGMA Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anakota Mokan.
Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu, tetapi dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta.
Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di kelab malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, Modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama, TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGM Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu. Kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu. Tetapi, dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com,
mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti. Mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan Presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau.
Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGMA Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu. Kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu. Tetapi, dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini.
Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti. Mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai dua buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meca. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang. Kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGM Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas.
Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, engko lak durung payu, wes, takdir, jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu, tetapi dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti. Mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah.
Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan Presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGMA Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anakota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu. Tetapi, dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus.
tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang. Kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman,
Modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 24. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGMA Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enko lak durung payu, wes, takdir, jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu, tetapi dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu,
Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti. Mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai dua buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan Presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, Modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGM Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek,
Enko lak durung payu, wes, takdir, jual dulu, kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunarji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu, tetapi dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunarji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunarji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024,
Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGMA Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu. Kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu. Tetapi, dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari.
Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai dua buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan Presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, Modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib.
Senjata makan tuan, balas akun @nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGMA Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @umar anak kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seokehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu. Kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu. Tetapi, dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai dua buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an.
tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan Presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGM Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu. Kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu. Tetapi, dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini,
Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan Presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian.
Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, Modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGM Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu. Kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu. Tetapi, dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren,
Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai dua buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu, Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di klub malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGMA Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh.
Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kurang pantas. Sebuah video menayangkan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok-ngolok pedagang es teh bernama Sunaji di Magelang, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Es tehmu seh okehra? Es tehmu masih banyak? Masih. Yo kono didolgo? Yasana dijual doh, ucap Miftah Maulana. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin yang datang. Miftah Maulana kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen disek, enkolak durung payu, wes, takdir, jual dulu. Kalau belum laku, sudah, takdir, ucapnya lagi. Belakangan diketahui bahwa Sunaji mulanya bekerja sebagai pemotong kayu. Tetapi, dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya patah tulang. Akhirnya, demi menghidupi keluarga, Sunaji pun beralih menjadi pedagang es teh. Saat ini, Sunaji merupakan tulang punggung dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Ia juga masih tinggal di rumah mertuanya di Magelang. Rekam jejak Gus Miftah sebelum terkenal, disebut mantan marbot hingga tak lulus kuliah. Berikut rekam jejak Gus Miftah alias Miftah Maulana sebelum terkenal seperti sekarang. Ketika ditelusuri tribunbengkulu.com, mencuat postingan sentimen terhadap Gus Miftah yang mengulik soal masa lalunya. Menurut akun @adit_ya Pramudia, Gus Miftah disebut hanyalah sosok biasa dan jauh dari hidup mewah. Miftah asli namanya Taim, bukan Gus. Taim dulu marbot di Masjid Mergangsan Jogja saat kuliah dan gak lulus. Tulis @adit_ya Pramudia Rabu, tanggal 4 Desember tahun 24. Kendati begitu, cuitan @adit_ya Pramudia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun, selama ini Gus Miftah dikenal publik sebagai sosok ulama yang cukup terkenal di Indonesia. Ulama yang dulu terkenal dengan rambut gondrong dan belangkonnya ini merupakan keturunan ke-9 pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo, Kiai Ageng Hasan Besari. Mengikuti jejak sang ayah, Gus Miftah juga mendirikan pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Dusun Tundan, Dewa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebelum menjadi seorang ulama, Gus Miftah sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Setelah lulus dari pondok pesantren, Gus Miftah melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah pada 1999. Sayangnya, Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga ini. Namun Gus Miftah berhasil meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, pada 2023. Saat kuliah, Gus Miftah diketahui aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, NU. Saat meraih gelar sarjana, Gus Miftah mendapat gelar summa cum laude atau lulus dengan predikat kehormatan tertinggi. Atas prestasinya itu, Gus Miftah pun mendapatkan letter of acceptance untuk melanjutkan kuliah S2 di Unisula. Gus Miftah memiliki seorang istri yakni Ning Astuti, mereka menikah pada 2004 silam. Kini, ia telah dikaruniai 2 buah hati bernama Atqiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulaya Meja. Perjalanan karir Gus Miftah. Pria 43 tahun ini mengawali karir sebagai pendakwah pada awal 2000-an, tepatnya saat masih berusia 21 tahun. Sebagai pendakwah, Gus Miftah kerap berdakwah untuk kaum marginal. Nama Gus Miftah mulai dikenal ketika videonya saat memberi pengajian di sebuah klub malam di Bali viral. Awal karir dakwah Gus Miftah bermula ketika melaksanakan salat di musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Di tempat itu,
Gus Miftah menggelar pengajian rutin dan diikuti oleh pekerja di sekitar area lokalisasi. Gus Miftah juga kerap mengadakan kajian di kelab malam hingga salon plus-plus. Aksi Gus Miftah berdakwah untuk kaum marginal ini mendapat dukungan dari Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Miftah diangkat utusan khusus Presiden Prabowo. Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan presiden 2024. Pendakwah itu aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara Istighosah Hafizah di Semarang pada tanggal 30 Desember tahun 2023, di mana Miftah berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto. Setelah Prabowo menang di Pilpres 2024, Gus Miftah mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gus Miftah ditunjuk Prabowo sebagai satu dari 7 utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Gus Miftah telan ludah sendiri. Beredar video lawas Gus Miftah sebut jangan pernah menghina orang saat mengisi ceramah di salah satu pengajian. Gus Miftah memang dikenal memiliki gaya dakwah yang disukai banyak kalangan muda. Ia kerap menggunakan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pesannya lebih mudah diterima. Apalagi Gus Miftah sering mengisi ceramah di klub malam, diskotek, atau tempat hiburan lainnya. Ia beralasan ingin mendekati kalangan yang sulit dijangkau. Baru-baru ini beredar video lawas Gus Miftah menyebut dengan lantang jangan pernah menghina orang. Padahal saat ini dirinya sedang menjadi sorotan publik lantaran menghina alias mengolok-olok penjual es teh keliling. Jangan pernah menghina orang, kalau orang itu balas menghina kita nggak akan masalah. Tapi yang paling celaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman, Modarwi tak kandani, mampus atau mati, kata Gus Miftah, dilansir dari Facebook Rahman Ali Masyihar, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Menanggapi pernyataan Gus Miftah itu, tak sedikit dari warganet yang turut merujaknya. Sesungguhnya dia, si Gus, LG menghina dirinya sendiri. Dia tunjukkan kalau dia tahu berbicara tentang ilmu agama. TPI dia TDK punya adab, tulis akun @Yulianti Talib. Senjata makan tuan, balas akun @Nuha. Terkadang Allah SWT mau mengangkat derajat seseorang itu dengan caranya sendiri. Mungkin bagi kita hinaan untuk si penjual es, TPI BGM Allah SWT telah mengangkatnya ke sesuatu yang lebih baik dari yang tidak ia sangka-sangka. Timpal akun @Umar Anak Kota Mokan. Video Gus Miftah hina penjual es teh. Dalam video yang beredar, Miftah Maulana yang duduk di atas panggung sebagai pendakwah tersita perhatiannya kepada pedagang es teh di tengah-tengah jamaah. Mulanya, Miftah Maulana bertanya lebih dulu apakah es teh tersebut masih ada. Kemudian diikuti dengan kalimat yang